Semangat pagi, saya Ferdian, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan coba membahas salah satu tulisan saya yang pernah dimuat di portal media Kompasiana mengenai digital leadership. Saat ini perkembangan teknologi terus mengalami percepatan dan mendisrupsi setiap sektor yang ada. Dalam World Economic Forum menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya revolusi dalam peradaban dunia, terutama pada sektor industri yang menjadi motor penggerak ekonomi. Pada dekade kedua abad 21, dunia memasuki industri 4.0 yang dicirikan dengan berlangsungnya transformasi industrial secara signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi, komputer, dan mesin otomatisasi beralih ke pengguna jaringan internet terintegrasi atau biasa kita sebut Internet of Things. Teknologi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence berbasis big data yang memungkinkan organisasi bisnis dengan segala aktivitas dan perangkat kerja fisik, lingkungan dan rekan bisnis saling terhubung, connected enterprise dalam rantai nilai bisnis terintegrasi untuk menciptakan nilai. Perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan digital dan para pemimpin dihadapkan oleh eskalasi dua hal baru, yaitu peningkatan jangkauan perusahaan atau kayak biasa kita sebut adalah ekspansi karena mereka melakukan bisnis di luar batas-batas negara atau wilayah dan secepatnya mungkin melakukan inovasi berbasis teknologi informasi. Akibatnya, pendekatan dan gaya kepemimpinan tradisional atau konvensional saat ini tidak lagi dirasa efektif untuk mengelola dan memimpin bisnis demi mencapai tujuan organisasi. Ada kebutuhan untuk melampaui kepemimpinan tradisional dan menggunakan gaya kepemimpinan baru yang biasa kita sebut sebagai digital leadership. Kepemimpinan memegang peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan dalam satu organisasi. Kepemimpinan dalam kemampuan seseorang untuk memimpin atau mengarahkan individu dan tim dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Hal tersebut juga berkaitan dengan sosok seorang pemimpin yang dimana harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman di era digital. Kebutuhan sosok pemimpin yang tetap relevan dengan perkembangan teknologi digital menjadi satu permasalahan yang sedang dialami beberapa perusahaan. Saat ini, berbagai organisasi dunia sedang menghadapi krisis kepemimpinan terkait dengan kemampuan eksekutif dalam menghadapi era digital. Hasil survei yang dilakukan oleh Amprop Global, 70% organisasi atau perusahaan melaporkan bahwa para pemimpin mereka tidak cukup cakap memahami tentang era digital yang diemban oleh posisi kepemimpinan mereka. Kemudian, sebanyak 60% organisasi memiliki kepemimpinan yang masih terpaku pada dampak jangka pendek dalam mewujudkan inisiatif digital. Bukan hanya itu juga, 50% organisasi melaporkan tidak memiliki kepemimpinan yang dinamis dan tangkas dalam memutuskan dan mewujudkan peluang organisasi. Digitalisasi bak dua sisi mata uang dalam kepemimpinan. Kapabilitas dan penguatan jejaring sebagai pondasi utama kepemimpinan dapat terbantu oleh semakin majunya teknologi sistem informasi. Di sisi lain, banjir arus informasi dan ketidakcakapan yang dipicu perkembangan digitalisasi berisiko mengaburkan fokus dalam tercapainya visi dalam kepemimpinan. Untuk memahami kepemimpinan secara komprehensif, dalam papernya Klein tahun 2020 menyusun karakteristik yang diperlukan dalam digital leadership. Yang pertama adalah karakteristik digital bisnis, yaitu seorang digital leadership harus mempunyai karakter inovatif visionary yang tidak cukup hanya pemikiran jauh ke depan, tetapi juga mempunyai inovasi. Karakteristik penting lainnya adalah networking intelligence. Seorang digital leader harus mengkoordinasikan antara pengetahuan,
skill, dan sumber daya tim. Tidak kalah penting bahwa seorang digital leader harus bertindak sebagai digital talent scout. Diharapkan juga mempunyai karakter complexity master, yaitu seorang digital leader harus bisa memahami situasi yang rumit dan bisa memecahkan masalah pada situasi yang sulit. Di samping itu, terdapat karakteristik yang penting lainnya, yaitu business intelligence dalam rangka membangun bisnis model yang baru. Karakter yang kedua adalah karakteristik social attitude, yaitu seorang digital leader bertindak sebagai motivating coach, sebagai motivator dan menjadi seorang role model bagi anggota tim personilnya. Hal lain karakteristik digital leadership adalah gaya demokratik, delegatif, merancang organisasi dengan hierarki dan birokrasi yang minimalis, sehingga seorang digital leadership berorientasi pada personil dan fokus pada perkembangan dan kemajuan personilnya. Tidak kalah penting adalah karakteristik openness yang mempunyai sifat transparansi. Nah, karakter yang ketiga adalah karakteristik general mindset. Selain karakteristik di atas, terdapat karakteristik umum, yaitu agile, mudah beradaptasi dengan model bisnis baru, dan mampu membuat strategi transformation strategis. Hal menarik dari karakteristik digital leader adalah kemampuan untuk learning by errors, dan belajar dari kesalahan merupakan hal yang penting untuk melangkah lebih baik. Karakteristik penting lainnya dari seorang digital leader adalah mempunyai knowledge orientation dan lifelong learner, keinginan belajar terus-menerus. Harus kita akui bahwa kualitas seorang pemimpin tidak bisa terbentuk dalam satu malam saja. Terdapat proses yang harus dilalui untuk menguasai seni dalam memimpin suatu organisasi. Bahkan untuk seorang pemimpin sekalipun, mereka harus belajar hal-hal baru untuk bisa menjadi pemimpin yang relevan dengan zamannya. Maka dari itu, seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan wajib terus mengembangkan dirinya. Dari semua penjelasan tadi, ada beberapa poin yang bisa jadi note untuk kamu dalam mengaplikasikan digital leadership. Yang pertama adalah digital literasi, yaitu pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital dan teknologi informasi serta internet. Tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tapi juga keterampilan kognitif, kritis, dan kreatif. Digital visions, kemampuan untuk memprediksi dan meyakinkan orang lain akan peluang jangka panjang dari teknologi baru dan menyiapkan strategi digital. Yang ketiga, defense, yaitu kemampuan pemimpin digital untuk menentukan kondisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Pertahanan akan memotivasi SDM untuk menuju visi digital. Komitmen pemimpin untuk meningkatkan literasinya sendiri mendorong orang lain untuk mengikutinya. Yang keempat adalah presence, yaitu kehadiran pemimpin merupakan bentuk anjuran yang nyata dan dapat dipraktikkan. Pemimpin dapat memiliki visi digital yang jelas dan dapat menjelaskan dengan baik. Tetapi jika tidak terlihat oleh stafnya, tidak ada yang akan mengikutinya. Yang kelima, communications merupakan cara komunikasi pemimpin dalam mendukung kekuatan pesan yang disampaikan. Penting untuk memikirkan bagaimana cara komunikasi yang dapat mendukung visi digital. Adaptability merupakan aspek adaptasi yang paling menantang bagi para pemimpin dalam memberikan toleransi terhadap inovasi. Yang ketujuh adalah self-awareness, merupakan pendekatan pemimpin dan proses mempengaruhi orang lain harus berlangsung secara alami dan terus-menerus atau berkelanjutan. Yang kedelapan adalah cultural awareness, yaitu kesadaran budaya adalah cerminan dari visi digital. Para pemimpin harus memahami dan mengingatkan akan perbedaan budaya yang mungkin timbul dengan mengingatkan kepekaan cara kerja digital dalam proses komunikasi dan partisipasinya. Seorang digital leadership perlu melangkah lebih jauh dan berpandangan lebih luas, serta mampu membawa pemikiran personil yang dipimpinnya bersama-sama melintas batas, bangsa, negara, geografis, budaya, dan batasan lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan mengenai digital leadership pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika rekan-rekan punya pandangan lain atau ingin berdiskusi, bisa memberikan satu komentar
di video ini. Sehat luar biasa, sukses selalu, semangat pagi!